guys. Bos ada juga. Tuh ada juga.
mengisi bensin di sana atau pertalite itu kita mengisi sendiri. Di Pekanbaru baru ada SPBU yang seperti itu, perdana di Pekanbaru. Satu-satunya di Pekanbaru hanya ada di Jalan Sembilan. Ya. Nah, di depan kita ada bundaran. Bundaran inilah tempat masuk kita ke lokasi Chevron. Kalau sekarang namanya Pertamina, karena Chevron sudah diambil alih oleh Pertamina Indonesia. Itu jalan masuknya. Di sana tidak boleh orang umum masuk ke sana. Apabila dia masuk ke sana, tentu akan ada pemeriksaan dari keamanan setempat. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Go! Nah guys, kita sudah sampai di Simpang Bingung namanya kalau di Pekanbaru. Itu kalau ke kiri terminal BPRS, Bangkinang kiri, Dumai ke kanan. Nah, kita ikuti jalan ini. Kenapa simpang ini disebut dengan Simpang Bingung? Karena simpang ini kalau menurut opini saya pribadi, simpang ini cukup membingungkan. Karena kita itu disuruh belok kanan, tetapi kalau kita lihat dia tidak belok kanan. Wah, ini simpang bingung itu. Membingungkan. Kita harus kemana ini? Lurus atau ke kanan? Kita ke kanan. Jadi kanannya pun tidak terlalu begitu patah guys. Dia hanya sedikit saja belok kanannya. Ya, inilah simpang bingung. Ke kanan ini bisa menuju ke Medan, Dinas, Dumai, Duri, Kandis. Nah, ini jalannya ya. Ini banyak truk besar dari Medan, dari Dumai, CPO juga lewat sini. Jadi minyak kelapa sawit kita yang ada di Riau itu lewatnya ke sini menuju Dumai. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Nah, ini adalah simpang masuk ke Asia Heritage. Saya orang Pekanbaru, tapi tak pernah masuk ke sini. Nah, itulah terkadang memang tempat pariwisata ini yang dekat dengan kita tak pernah datang, tak pernah sampai. Tapi yang jauh selalu kita kunjungi. Seperti saya sering ke Sumatera Barat, sementara ke sini belum pernah. Inilah model Asia Heritage itu. Ya, kawan-kawan, itu simpangnya. Jadi dari simpang bingung itu kalau kita dari Dumai belok kanan. Kalau kita dari Palas lurus terus menuju ke Dumai atau ke Duri. Nah, di sini banyak truk-truk besar ya. Ini trailernya. Ya, ini nanti jalan ini juga ada jalan menuju ke jalan tol Pekanbaru Dumai atau jalan tol Permai Pekanbaru Dumai. Nah, bagi kawan-kawan yang mau isi bensin di sini, jadi lewat simpang bingung ada SPBU. Ada SPBU sebelah kanan. Karena setelah SPBU ini cukup jauh, nanti sampai di sekitar Pinas Ujung, baru lagi kita ketemu dengan SPBU sekitar 50 atau 60 kilo dari titik SPBU yang ada di Palas ini. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Nah, ini perjalanan sudah mulai macet guys. Kenapa ini sudah mulai macet? Karena kita akan memasuki pintu tol. Jadi kalau saldo tolnya tidak cukup, di sini ada orang jual. Jalan menuju ke pintu tol Permai itu banyak orang-orang yang menyediakan jasa penjualan saldo e-tol atau e-money atau apapun kartu yang bisa digunakan untuk pembayaran non tunai. Ya, maka bisa diisi sebelum masuk tol. Ini perjalanannya guys. Nah, ini di depan ini ada pintu masuk jalan tol Permai. Beberapa saat lagi kita akan menuju pintu tol.
di kanan kita itu jalan menuju masuk pintu tol. Cuman karena kendaraan roda 2 tak boleh masuk, maka kita lurus saja. Nanti kalau kita masuk kena marah kita tuh. Bapak sopir masuk dia lagi. Nah, guys, semenjak jalan tol Permai itu dibangun, jalan menuju ke Dumai di jalan lintas biasa itu cukup lengang karena kendaraan sudah banyak melalui jalan tol. Di sisi lain ada keuntungan, di sisi lain ada juga kerugian. Keuntungan bagi para pengusaha truk atau armada pengangkutan barang, mungkin bagi mereka akan untung karena jarak yang ditempuh tentu semakin sedikit dan waktu tempuh juga semakin singkat. Ini akan mendatangkan keuntungan bagi para pengusaha truk atau mobil angkutan barang, dan juga mobil-mobil travel, mobil bus juga mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi lain ada kerugian. Kepada siapa kerugian itu? Bagi pengusaha-pengusaha seperti contohnya di depan kita ini ada pengusaha rumah makan. Ya, biasanya di sini truk itu ramai. Sekarang hanya beberapa truk atau kendaraan saja. Karena banyak truk dan kendaraan itu melintas di jalan tol Pekanbaru Dumai. Jadi memang yang namanya perubahan, inovasi tentu ada untung ruginya. Cuman kalau menurut saya dengan adanya jalan tol itu tentu semakin memudahkan masyarakat untuk melintasi daerah Pekanbaru Dumai ini. Perlu juga diketahui bahwa CPO itu melalui jalan tol. Ya, biasanya mereka satu minggu mungkin 2 trip. Dengan adanya tol bisa sampai 4 atau 5 trip dalam satu minggu. Tentu ini menjadikan minyak sawit kita semakin cepat sampai ke pelabuhan yang ada di Dumai. Ya, itu kelebihan dan kekurangannya. Itu semua itu sudah dikaji oleh pemerintah kita, untung dan ruginya dalam pembangunan tol Pekanbaru Dumai ini. Nah, seperti inilah jalan lintas Pekanbaru Dumai, jalan lintas yang di luar tol. Lokasi atau modelnya jalannya cukup banyak tikungan, jadi kawan kalau yang menggunakan mobil mungkin dia akan lewat tol, tapi kalau naik motor lewat sini maka perlu diperhatikan kecepatannya, jangan melampaui batas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni luar kota 80 km per jam, dalam kota 50 km per jam. Maka perhatikan terus kecepatan kita, dan jangan lupa cek selalu kondisi kendaraan kita, karena kendaraan itu apabila dibawa untuk jalan jauh dia akan panas. Kalau dia panas dia akan mengalami kehausan atau kerusakan. Maka olinya perlu kita perhatikan ya kawan-kawan. Oke, simak terus perjalanan ini karena ini perjalanan cukup mengasihkan. Kita sudah sampai di Minas ya. Kalau perbatasannya sudah kita lewati. Nah, di depan kita ini ada jembatan penyeberangan tol ya, Pekanbaru Dumai. Dulu saya pernah melewati jalan ini ketika tol ini belum diresmikan. Nah, di sana dari Pekanbaru, dari sana menuju ke Dumai ya. Ini dia tampakannya. Jadi di dalam tol ini sudah cukup ramai kendaraan. Jadi dulu sebelum adanya tol ini kawan-kawan, perlu diketahui jalur ini selalu menjadi jalur yang cukup padat ya. Dulu apabila ada mobil rusak satu saja di jalan, nah itu akan terjadi kemacetan yang cukup panjang. Jadi semenjak adanya tol ini memang lancar sekali jarak dari Pekanbaru menuju Dumai itu. Kenapa Pekanbaru Dumai itu ramai? Karena banyak kendaraan-kendaraan yang membawa barang-barang seperti peti kemas, barang-barang seperti batu bara, CPO itu
dibawa menuju ke kapal. Jadi di kapal itulah nantinya barang-barang yang dibawa tadi menuju ke luar negeri seperti Eropa, Malaysia, India dan lain sebagainya. Jadi memang ini jalur ekonomi, jalur ekonomi masyarakat Pekanbaru, atau lebih tepatnya jalur ekonomi untuk pengusaha-pengusaha batubara, pengusaha sawit, pengusaha minyak kelapa sawit. Ya kawan-kawan, wah inilah perjalanan yang akan kita lalui. Nah, di sini masih ada truk-truk, tapi saya rasa ini truk tidak menuju ke Dumai, mungkin dia akan menuju ke Perawang, atau mungkin saja truk ini dia memiliki bobot atau lebih tepatnya over capacity, oversize ya, atau kelebihan muatan. Jadi memang dalam tol itu tak boleh kelebihan muatan, dia hanya boleh membawa beban atau membawa barang sesuai dengan kemampuan atau tonase yang ditetapkan oleh pabrikan. Nah, kalau seperti kendaraan di depan ini, mungkin truk yang ada dua di depan saya itu sekitar 26 ton muatannya. Apabila lebih dari itu, maka dia tergolong kepada overload atau muatan yang berlebih, maka itu tak boleh masuk ke dalam jalan tol. Memang ada yang dapat diuntungkan dengan adanya bobot yang tidak berlebihan tadi. Yang pertama tentu pengguna jalan lain, kita kan tidak pernah tahu, mungkin saja terjadi rem putus atau rem panas sehingga membuat kendaraan tadi remnya blok. Itu yang terjadi seperti di Balikpapan, rem blok. Nah, 14 orang meninggal di tempat. Kita tidak ingin hal itu terjadi pada diri kita. Semoga Allah menjauhkan semua itu dari dalam diri kita, amin. Nah, di depan kita ini nanti ada tangki-tangki atau tangki-tangki minyak bumi. Nah, ini dulu Chevron yang mengelola, sekarang hari ini Pertamina Indonesia. Nah, ini dia ya kawan-kawan, bisa dilihat perusahaan minyak yang ada di tempat kita atau di Riau ini. Ini dia barangnya guys. Ada truk di belakang guys, dia cukup kencang, jadi mungkin dia mengalami. Nah kawan-kawan, sesibuk apapun engkau, sehebat apapun engkau, kemanapun perjalananmu, maka satu hal yang perlu kalian ingat, jangan tinggalkan sholat, jangan lupakan sholat. Karena sholat adalah amalan ibadah kita yang kedua yang akan Allah tanya di alam kubur nanti. Maka dari itu jangan lupakan sholat. Di sepanjang jalan lintas itu mestinya ada masjid atau musola, tempat kita ibadah. Nah, kita sholat dulu ya kawan-kawan. Ini tempat sholat kita. Kita istirahat sejenak dulu. Sepertinya toilet laki-laki sebelah, Bu. Laki-laki sebelah. Ya. Laki-laki. Oh, ada laki-laki situ, Bu. Yalah. Oke, makasih, Bu. Kita sholat dulu, guys. Kita lanjutkan nanti lagi.